Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Sudah banyak yang saya upload ya video ya. Pelajari dulu, simak dulu, dengarkan baik-baik. Karena dari beberapa video yang saya upload itu sengaja saya upload menjelaskan tentang materinya. Semoga bisa kamu pahami, dan kali ini saya akan ngajak kamu untuk mempraktekkan ilmunya. Jadi dari sekian banyaknya video, sekarang kita kemas pada satu hal, yaitu praktek. Bagaimana cara mempraktekkan ilmu dari setiap yang saya sampaikan, yaitu hukum tarik menarik, rahasia keajaiban doa, ataupun law of attraction, apapun itu bentuknya. Intinya adalah ilmu agar kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video malam ini. Dan informasi juga buat kamu, bagi kamu yang ingin mendapatkan materinya tentang bagaimana secara spiritual bisa terbebas dari hutang, saya kebetulan mengadakan seminar online-nya pada tanggal 14 Agustus ya, secara online di Zoom meeting. Untuk pendaftarannya silahkan klik link yang ada di deskripsi atau nomor WA yang sedang muncul di layar monitor kamu. Untuk yang kelas eksklusif saya adakan selama 6 bulan. Bayangin, selama 6 bulan loh. Selama 6 bulan kamu akan mendapatkan materinya, juga akan mendapatkan audionya, audio terapi ya. Dan juga kamu akan saya temenin selama 6 bulan untuk bimbingannya secara lengkap ya, pastinya bisa tanya jawab juga. Kemudian untuk informasi offline-nya, seminar offline-nya, saya di Surabaya tanggal 15 Oktober. Dan di Jakarta 10 Desember. Segera daftarkan diri kamu. Berjumpa dengan saya nanti di sana ya. Baik, kita lanjut. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan ngajak ya, saya akan ngajak kamu untuk mempraktekkan ilmunya dari banyaknya materi yang saya sampaikan ke kamu. Kalau nggak salah dalam satu minggu ini ada 5-6 video deh, dan itu materinya urut tuh. Jadi kamu tinggal cari-cari aja sendiri ya. Kalau sudah kamu tonton itu semuanya, baru kamu nonton ini. Nah sekarang buat kamu yang sudah mempelajari ini, sudah mempelajari video sebelumnya maksud saya, sebisa saya akan pandu kamu bagaimana sih sebenarnya mempraktekannya, urutannya seperti apa. Jadi yang pertama, setelah kamu menyadari, bangun dulu sebuah kesadaran. Kesadaran yang saya maksud adalah sadar bahwa ini sistem Allah. Dan kamu, kita sebagai manusia, itu sudah diberikan fasilitas yang luar biasa. Fasilitas yang ada di dalam internalnya kita ya. Secara internal itu ada pikiran, ucapan, dan rasa di dalam hati. Itu anugerah. Maka itu harus dimaksimalkan. Kebetulan yang namanya orang ingin praktek ilmu law of attraction atau hukum tarik menarik, itu kan tujuannya baik ya, pasti punya goal-goal tertentu. Nah saya akan pandu kamu bagaimana cara mempraktekannya. Pertama, seperti yang saya jelaskan di beberapa video yang lalu, yaitu benahi dulu afirmasinya ya. Setelah kamu membenahi afirmasinya dan itu rutin, diucapkan ke apa gitu kan. Ucapkan saja, contoh sederhana di cermin, beberapa kalimat yang penting ya, beberapa kalimat yang memang itu menjadi program kamu di masa yang akan datang. Bangun dulu sebuah rasa percaya diri. Kalau kamu sudah percaya diri, kamu pasti yakin. Jadi usahakan dalam satu hari, kali berapa lama kamu ingin praktek ini, usahakan kamu dalam kondisi yang happy ya. Lalu jangan sampai ada keluh kesah sepanjang hari. Jangan ada keluh kesah, tapi tentukan dulu goalmu itu sebenarnya apa. Goalmu apa, tentukan dulu, ada di pikiranmu. Dan kalau bisa, goalnya itu bisa divisualisasikan dalam artian kalau itu dalam bentuk benda, kamu bisa wujudkan itu dalam bentuk gambar ya. Gambar tersebut kamu tempel, dan kalau sudah kamu tempel, ngalir aja tuh, nggak usah dipaksa untuk melihat terus tiap hari, karena tempelan itu atau gambar yang sudah kamu tempel ya, dan itu keinginan kamu, itu ditempel di area yang paling sering kamu lewati. Tapi saya mau ngasih saran nih ke kamu nih, ngomong-ngomong tentang menempel objek yang diinginkan, coba tempelnya itu di kamar, dan kalau bisa tuh di atas-atas tuh, kayak di atas langit di saat kamu tidur. Jadi misalkan tempat tidur kamu nih begini nih, kamu tempel di atasnya. Kenapa? Karena di saat kamu akan tidur itu data yang dimasukkan ke dalam bawah sadar adalah gambar yang sedang kamu lihat. Oke, kemudian kedua, perbanyaklah afirmasi dan tempel di kamarmu juga. Sudah deh, di kamar aja deh. Kalau di ruang tamu nanti kamu malu, di dapur juga mungkin kamu bingung mau nempel di mana, pastikan tempel di kamar. Ya, kata-kata afirmasinya kamu bisa buat sendiri karena materinya sebelum video ini saya sudah jelaskan bagaimana caranya membuat kata-kata afirmasi secara mandiri. Nah, kalau sudah kamu tempel,
Sekali lagi, biarkan itu mengalir saja. Biarkan itu mengalir saja. Lalu ini nih yang bagian penting nih. Dalam satu hari, 1 kali 24 jam, dimulai dari pagi hari, itu perbanyak afirmasi syukur. Perbanyak afirmasi syukur. Setidaknya kamu sisihkan waktu 10 menit mungkin. Buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan audio saya yang ada di kelas ya, terutama teman-teman yang ada di kelas, itu juga didengerin. Kalau yang belum masuk kelas, belum masuk pembelajaran, ada beberapa waktu lalu saya buat audio syukur kalau nggak salah tuh ada kayaknya. Jadi kamu tinggal dengerin aja itu secara berulang pagi hari ya, dimulai sejak bangun pagi. Nah, habis itu beraktivitaslah seperti biasanya. Tetapi mulailah spiritualitasnya ditingkatkan, yaitu dengan cara beribadah formalnya dan non formalnya juga dijaga. Kemudian sodakohnya dimainkan, sedekahnya dimainkan. Sedekahnya itu saat mau berangkat kerja, ya kalau kamu kerjanya keluar loh ya, keluar dari rumah, maksudnya ngantor gitu ya. Terus nanti menjelang pulang, saat mau pulang di perjalanan juga harus sedekah sebisanya. Kita lanjut. Kemudian sepanjang hari jauhkan dari keluh kesah. Hiduplah dengan bahagia, hiduplah mengalir dan usahakan hati dalam vibrasi yang positif. Note ya sampai di sini. Lalu ketika sudah sampai di rumah, saat pulang ya maksud saya, saat pulang itu hati-hati. Pesan saya hati-hati karena itu dalam kondisi alfa. Orang sudah lelah setelah kerja, kemudian pulang kumpul dengan keluarga, vibrasinya kudu positif. Kemudian di saat menjelang tidur itu kamu dengerin, buat kamu yang masih punya luka batin, fokus dulu di pembenahan diri, dengarkan audio luka batin dan memaafkan orang lain, kemudian mendoakan orang lain yang pernah menyakiti kamu. Dan untuk teman-teman yang ngerasa sudah clear dengan luka batinnya, perbanyak dengerin audio keberlimpahan, atau katakanlah mungkin audio magnet uang ya. Kan banyak tuh di YouTube tuh, mau dengerin audio saya juga bisa, ataupun denger dari channel YouTube lain. Dimana kamu yang enak deh. Pokoknya gimana caranya kamu bisa seneng dengan audionya, atau kamu cocok dengan audionya. Kalau nggak cocok jangan dipaksa. Karena akan percuma. Kamu hanya memaksa dan menekan bawah sadar saja. Dan pastikan suara yang sedang kamu dengar sebagai bentuk audio keberlimpahan itu membuat kamu nyaman. Nah, intinya membuat kamu nyaman. Lalu menjelang tidurnya berdoa. Setelah berdoa, dengerin audionya sampai kamu ketiduran. Dan nanti ketika kamu ketiduran, bangun paginya kamu masih mendengarkan itu. Dan kondisi gelombang otaknya itu berada di theta. Saat pas bangun tidur ya, belum beranjak dari kasur, itu kamu berada di gelombang otak theta, dan itu sangat-sangat powerful. Saya akan bocorkan kalimat-kalimat untuk afirmasinya karena ini penting terkait dengan praktek loanya ya. Itu afirmasi yang paling baik. Saya sudah jelaskan di beberapa video yang sebelumnya. Saya mau bocorkan beberapa afirmasi nih ya. Yang pertama adalah aku siap, aku layak, aku pantas menerima keberlimpahan dari Allah. Mulai detik ini saya memutuskan untuk hidup dalam bahagia. Dan mulai detik ini aku melatih diriku dalam rasa syukur yang berlimpah. Itu saja, kamu mulai ulang-ulang dan terngiang-ngiang di dalam pikiranmu. Itu lain, beda lagi dengan yang kamu tempel. Kalau misalkan tulisannya sama, oke, nggak masalah itu ya. Tapi ucapkan 3 kalimat tadi. Saya nggak akan ngulang. Kalau kamu masih belum dengar, putar ulang video ini. Dan pastikan nih ya, yang kamu inginkan itu terus terngiang di pikiran kamu. Tapi tetap nggak boleh melekat. Nggak boleh melekat tuh dalam artian nggak boleh ada keharusan di sana. Jadi boleh mengingat tetapi tidak terikat, tidak melekat. Karena finalnya bicara law of attraction adalah let go. Finalnya bicara rahasia keajaiban doa adalah ikhlas, pasrah, dikembalikan semuanya kepada Allah. Kalau misalkan kamu nggak bisa let go, berarti kan ada kemelekatan. Di situ masih ada rasa tidak yakin. Tapi saya akan maklumi karena masih perlu dilatih. Ketika kamu sudah paham ilmunya, sudah mengerti maksudnya materinya ya, dilatih. Kalau kamu sudah melatihnya, nanti akan Allah berikan petunjuk dan hatimu akan tenang. Sekali lagi, yang paling penting adalah menjaga kualitas syukur dan kualitas sedekah. Ini penunjangnya. Ini anggap saja ini percepatan doa deh. Jadi kalau kamu semakin maksimal dalam syukur, semakin maksimal dalam sedekah, bukan banyaknya ya, tapi kalau bisa banyak itu bagus. Bukan berarti yang gak banyak itu tidak bisa meningkatkan kualitas sama. Kualitas ini loh, kualitas hati di saat bersedekah.
Kan saya di beberapa waktu yang lalu sudah jelaskan bagaimana caranya bersedekah. Ya, bersedekah yang benar-benar bisa mengundang keajaiban karena benar-benar butuh. Dan sebelum itu juga ini kelupaan saya, yang paling penting untuk kamu terapkan adalah bagaimana kamu bisa mengkondisikan bawah sadarmu, yaitu memahami antara bawah sadar dan pikiran sadar. Karena di bagian tengahnya itu ada yang disebut dengan critical area atau critical factor. Jadi berhentilah mengkritisi doamu. Jangan selalu semuanya harus masuk akal. Karena ketika ada sesuatu, ada keinginan kamu tidak masuk akal, menurut kamu pasti kebanyakan akan cancel doanya. Jadi jangan di cancel doanya. Yang betul adalah masukin ke hati. Jadi biarkan saja. Orang cuma ngucap juga apa sih susahnya? Cuma berdoa juga apa sih susahnya? Kenapa harus kita kritisi lagi? Jadi tidak perlu mengkritisi doa. Jangan sampai mengkritisi doa. Kalau sudah terucap sudah. Itu yang terjadi. Tapi kalau itu negatif itu bisa dibatalkan. Dengan cara apa? Segera beristighfar. Tapi kalau misalkan doanya baik, ucapannya baik, segera ucapkan alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kamu mau praktek, lakukan langkah-langkah ini secara terus menerus, secara berulang. Saya akan rangkum ya dari penjelasan saya. Langkah pertama saya harus bisa memastikan, atau Anda harus bisa memastikan bahwa Anda sangat paham dan sudah sangat mengerti tentang ilmunya. Mengerti dulu, belum praktek ya. Nah, kalau sudah mengerti baru dipraktekkan. Nah, yang pertama adalah fahami dunia pikiran. Dunia pikiran itu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, antara akal dan hati. Setidaknya simpelnya begini, kemas doamu itu di dalam pikiranmu. Kalau nggak bisa masuk di pikiran, kayak nggak masuk akal, itu sebenarnya pengaruh data atau kejadian-kejadian atau informasi di zaman dulu yang ngeblok gitu loh, mengunci atau menahan atau menghalangi doa yang besar itu masuk ke dalam bawah sadar kamu. Jadi sadari bahwa di saat kamu berdoa, ya berdoa saja. Biarkan doa menjadi doa. Biarkan Allah nanti yang akan ngabulkan. Itu pahami yang pertama. Kemudian yang kedua, penuhi dengan rasa syukur sepanjang hari. Bersyukur saja. Intinya nerima setiap kejadian yang kamu alami di saat itu. Baik itu baik menurut sudut pandangmu ataupun tidak baik menurut sudut pandangmu. Karena baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya. Intinya yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mulailah melatih untuk bisa berbagi. Karena simbol dari keberlimpahan adalah dengan berani berbagi. Ya, dengan kata lain sedekah. Kemudian sepanjang hari jaga vibrasimu, jaga rasamu, jaga bahagiamu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir ini ya, anggap saja sampai malam hari. Malam hari adalah kondisimu juga harus diperhatikan, perbanyak ibadah, kemudian perbanyak doa, dan yang pasti adalah maafkan ya, mendoakan orang-orang lain yang pernah menyakitimu, dan juga kamu juga harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tapi tenang aja, yang namanya doa itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan perbanyak dengerin audio keberlimpahan, insya Allah itu akan menjadi percepatan. Jadi intinya sepanjang hari jaga vibrasi, banyakin syukur, mulailah berlimpah, mulai bersedekah. Mentalnya dulu dikayain. Gimana mau kaya kalau mentalnya aja belum kaya? Jadi mental itu menentukan kesiapan kamu dan kelayakan kamu. Terima kasih teman-teman, silakan dipraktekkan. Kalau masih bingung, putar ulang video ini karena detail banget saya menjelaskan di sana. Kalau masih nggak paham, tonton video saya yang sebelum-sebelumnya karena itu modal awal sebelum masuk ke video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bahagia teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.